Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina waliyuh subhanahu waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Hadirin keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada, kami tim Radio Nusantara akan menyampaikan dakwah Al-Quran untuk Nasrani, agama Nasrani. Tinjuannya adalah dari Al-Quran dan juga tinjuan dari spiritual. Sebagaimana Al-Quran sudah memberikan peringatan kepada Nasrani untuk selalu mengembalikan porsi dirinya Isa putra Maryam adalah sebagai Rasul dan Injil sebagai kitab sucinya dan Allah adalah Tuhannya. Untuk itu kami ambil dari surat An-Nisa ayat 121 sebagaimana Al-Quran, dakwah Al-Quran untuk kelompok Nasrani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Innama masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathat intahu khairul lakum innama Allahu illa wahid subhanahu wa ayakuna lahu walad lahu ma bis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Yang dimaksud adalah jangan kamu mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maksudnya disebut tiupan dari Allah karena tiupan itu berasal dari perintah Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Hadirin rahimakumullah, bahwa Al-Quran memberikan dakwah kepada Nasrani. Yang pertama, Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dengan Injil, kitabnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Oleh sebab itu, ketika
Isa ini lahir dalam kondisi tidak punya ayah namun punya ibu. Dan rahimakumullah bahwa peristiwa di dunia ada yang ganjil. Satu, Adam tanpa ayah ibu. Dua, Hawa ada ayah tanpa ibu. Ayahnya adalah Adam, karena Hawa diciptakan dari diri Adam, tapi tanpa ibu karena Hawa tidak punya ibu. Adam dan Hawa ini tidak dilahirkan dari rahim seorang ibu. Adam diciptakan dari tanah, kemudian ditiupkan Ruhul Kudus, disempurnakan dengan akal, nafsu, rasa, dan jasadnya. Hawa diciptakan dari diri Adam, tulang rusuk Adam, kemudian disempurnakan dalam bentuk Hawa yang mendampingi Adam tanpa ibu. Kalau Adam tanpa ayah tanpa ibu, kalau Hawa ada ayah tanpa ibu. Sekarang Isa ini ada ibu tanpa ayah, karena diciptakan dari roh yang ditiupkan oleh Jibril kepada Maryam. Dia punya ibu namanya Maryam, namun tanpa ayah. Perjalanan ini sungguh telah berjalan dengan lancar. Datangnya Nabi Isa alaihissalam ini memang memiliki mukjizat yang sangat kuat, yaitu bisa bicara waktu masih bayi, dan dia fasih dan menjadi seorang rasul yang terpercaya, termasuk ulul azmi. Alhamdulillah. Kemudian di usia 33 tahun Isa ini, maka terjadi pengkhianatan dari kelompok Romawi, tentara Romawi untuk harus mengejar Isa, mengejar Yesus. Kemudian Yesus dikejar masuk dalam rumah bersama-sama dengan pengikut yang pengkhianat, dan ketika dalam rumah itu Isa diangkat ke langit. Dan murid yang khianat itu diserupakan dengan Yesus atau diserupakan dengan Isa, dan itulah yang disalib. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot inilah yang diserupakan dengan Isa dan dia disalib. Maka penyaliban Isa ini 3 hari, hari Jumat, Sabtu sampai Minggu di Golgota. Maka Minggu inilah dikubur. Alhamdulillah. Maka orang-orang pengikut Isa sebelum penfitnahan kesaliban ini, disalibnya,
orang yang disebut dengan Isa itu kelompoknya Hawariyun. Kelompok Hawariyun itu adalah pengikut-pengikut Isa yang setia dan selalu mengikuti Isa sebagai seorang nabi. Kasus penyaliban inilah mulai terjadi ajaran Trinitas. Trinitas ini sebenarnya tidak diajarkan oleh Isa, namun diajarkan oleh Paulus. Harakumullah, maka sebenarnya ajaran Trinitas ini adalah ajaran Paulus. Maka dari itu, ketika kita cross check di spirit, harakumullah, bahwa Allah memberikan sanggahan terhadap Isa dengan bahasa, "Hei Isa, apakah engkau mengakui dirimu Tuhan?" Di antara tiga itu, maka Isa menjawab bahwa enggak mungkin ya Allah, saya mengaku diri saya sebagai Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang pengikut kami. Maka kami enggak mungkin akan mengakuin sebagai Tuhan. Maka ajaran Paulus inilah yang mengakuin jadi Tuhannya tiga. Allah, Bunda Maria, Yesus. Ini versi Katolik. Kemudian diprotes oleh Martin Luther menjadi Allah, Roh Kudus, Yesus. Ini adalah Protestan. Keduanya ini adalah pasca Yesus, kasus penyaliban, pasca Isa penyaliban, dan ini adalah produk-produk orang-orang pengikutnya. Oleh sebab itu, karena di cross di langit bahwa Isa tetap sebagai hamba Allah dan utusan Allah, Injil sebagai kitab sucinya dan Allah sebagai Tuhannya, maka dari itu mari saudara-saudara di Nasrani, kita nggak perlu berdebat masalah Trinitas. Masalah Trinitas mana yang benar antara versi Katolik dan Protestan, karena dua-duanya ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah Isa putra Maryam sebagai hamba Allah dan utusan Allah, diberikan kitab Injil dan Allah sebagai Tuhannya. Sebelum kita menghadap Allah SWT, mari saudara-saudara Nasrani mengembalikan porsi ketuhanan hanya Allah. Kemudian Maryam ini adalah sebagai ibunya Isa, kemudian Isa adalah sebagai anak, dan Isa sebagai hamba Allah. Kemudian Allah memberikan kitab disebut Injil. Begitu juga Allah ini adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Jibril, sementara Yesus Isa adalah dia utusan Rasul. Ini yang Protestan. Statusnya Allah memberikan informasi
lewat malaikat Jibril untuk Nabi Isa alaihissalam, dalam nanti jadinya adalah wahyu Injil. Dan wahyu Injil ini sudah diupdate oleh Al-Quran, maka ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran itu ada Injil juga, yang Injilnya itu Hawariyun, Injilnya orang pengikut-pengikut Isa yang betul-betul sempurna. Dan harusnya saudara-saudara Nasrani kembali kepada hitoh, agama tauhid, yaitu Islam. Dan Islam adalah sangat membuka, sangat menerima, karena kita sama-sama punya kitab langit, yaitu kitab samawi, yaitu Injil dan Al-Quran. Semua yang ada di Injil itu masuk dalam Quran, dan Quran sekarang ini bisa diterima oleh siapapun, dan Quran adalah kitab yang orisinil, yang memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kembali, ayo mari kita koreksi diri kita lewat mimbar spiritual ini, adalah untuk membangkitkan Ruhul Kudus kita, agar Ruhul Kudus kita ini sadar akan kebenaran yang hakiki, yaitu adanya Allah, dan Allah tidak pernah punya anak, dan tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah itu adalah lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai seorang pun. Sindiran dan juga nasihat Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah Esa, Allah Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Allah sebagai Khalik, Tuhan yang menciptakan kita semua, dan selain Khalik, selain Allah adalah makhluk. Jadi tidak dibenarkan bahwa Yesus itu Tuhan, namun Yesus adalah makhluk. Namun Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mumpung masih di dunia, kita benahin. Dan sekarang ini fenomena saudara-saudara kita banyak yang sudah pada mu'alaf masuk Islam. Bagi yang belum, perdebatan Anda tidak akan menyelamatkan. Perdebatan Anda hanya mempengaruhi diri Anda, karena ketauhidan tidak bisa diperdebatkan oleh akal, karena akal tidak bisa menjangkau yang segitu besarnya, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akal hanya bagian dari kebenaran itu sendiri, namun Al-Quran sebagai wahyu yang absolut kebenarannya, dan spiritual tempat yang paling netral untuk melihat kebenaran yang hakiki. Perpaduan antara Quran dan spiritual inilah yang akan membangkitkan saudara-saudara Nasrani untuk kembali kepada hitoh monoteis, yaitu bertuhankan Allah, dan Quran ada landasan pengganti dari Injil, karena di dalam Quran itu terdapat Injil, dan syariatnya kita masuk ke dalam Islam, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, untuk menyelamatkan seluruh manusia. Ini kami sampaikan atas dasar bahwa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Selamat buat saudara-saudara yang sudah mengambil jalan benar, yaitu masuk Islam, dan kesabaran masih ditunggu. Saudara-saudara yang belum masuk Islam tentu ditunggu, jangan sampai terlambat. Ketika terlambat, kita pulang ke akhirat sudah nggak bisa kembali ke dunia lagi. Hadirin, itulah perjuangan untuk jihad melawan nafsu, dan
kita adalah memperjuangkan kebenaran yang hakiki, memporsikan Allah sebagai Khalik, dan selain Allah sebagai makhluk adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang nyata, bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan nasihat lewat Al-Quran ini buat orang-orang Nasrani, saudara Nasrani kembali kepada Al-Quran, memporsikan Allah sebagai Tuhan, dan kitab Injilnya diganti dengan Al-Quran, dan kembali kepada syariat Al-Quran karena diupdate gantinya Injil adalah Al-Quran dan Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an adi mana fi ayati wa hakim taqabbal mughfirakum kul hada wa sallallahu muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru rahim subhanallah wa salam wa ridawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.